Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B9 Pemrograman Web akan mendemonstrasikan sistem informasi pengadaan Facultyware. Aplikasi ini mengelola seluruh alur pengadaan mulai dari permintaan barang, persetujuan oleh wakil dekan, konsolidasi menjadi paket pengadaan, pembuatan PO hingga penerimaan barang. Ada dua peran pengguna, yaitu admin menjalankan operasional dan wakil dekan sebagai penyetujunya. Penyetujuan terjadi di dua gerbang saat permintaan diajukan dan saat belanja hendak disetujui dengan mempertimbangkan harga. Aplikasi sudah dideploy ke Google Cloud Platform menggunakan Cloud Run dan Cloud SQL. Berikutnya, kami akan menelusuri alurnya dari awal hingga akhir dan setiap fitur akan dijelaskan oleh penanggung jawabnya masing-masing. Kita mulai dari pembuatan permintaan. Sebelumnya, perkenalkan saya Nadila Lailani Numay. Pada tahap ini, saya akan mendemonstrasikan proses pembuatan permintaan barang sebagai admin. Setelah berhasil login, saya masuk ke menu permintaan barang yang terdapat pada sidebar sebelah kiri. Selanjutnya, saya memilih tombol buat permintaan baru untuk mengajukan kebutuhan barang. Pada form pertama, saya mengisi judul permintaan yaitu pengadaan perangkat lab sistem enterprise. Kemudian, saya menambahkan daftar barang yang dibutuhkan, yaitu PC desktop Lenovo sebanyak 3 unit, lalu dan printer Epson L321. Setelah seluruh data terisi dengan benar, saya menekan tombol kirim permintaan. Sistem kemudian secara otomatis membuat nomor permintaan dengan status menunggu persetujuan. Selanjutnya, saya membuat permintaan kedua dengan memilih tombol buat permintaan baru kembali. Saya membuat judulnya perangkat lab system development. Kemudian, saya menambahkan barang. Lalu saya menambahkan jumlah yang mau ditambah. Setelah data terisi, saya kembali menekan tombol kirim permintaan. Sistem menghasilkan nomor permintaan dengan status menunggu persetujuan. Dengan demikian, terdapat dua permintaan barang yang telah diajukan dan menunggu proses persetujuan dari wakil dekan. Selanjutnya, proses persetujuan akan dilakukan oleh wakil dekan pada tahap berikutnya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Gezi Pramodinata Briliantama dengan NIM 2411522036. Baik, sekarang saya akan melanjutkan proses setelah admin melakukan buat permintaan sebelumnya. Di sini terdapat halaman wakil dekan yang dimana ada halaman dashboard yang menunjukkan beberapa informasi yang dapat membantu wakil dekan untuk meningkatkan produktivitas ataupun kerja operasional, yang mana bisa dilihat seperti berikut. Dan selanjutnya, untuk melanjutkan proses di sini wakil dekan dapat menekan halaman persetujuan permintaan pada sidebar di sebelah kiri. Kemudian di sini ditampilkan dua permintaan yang sudah dibuat oleh admin sebelumnya, yang mana kita bisa memencetnya. Dan di sini akan muncul seperti nomor permintaan dan judul dan informasi lainnya, yang mana di sini wakil dekan dapat melakukan eh, setujui permintaan ataupun tolak permintaan. Nah, untuk pertama-tama saya akan menolak permintaannya terlebih dahulu. Ketika mengklik tolak permintaan, di sini akan ditampilkan halaman atau pop-up untuk menuliskan alasan mengapa wakil dekan itu menolak permintaan tersebut. Di sini misalnya saya menuliskan terlalu mahal. Kemudian dikirim penolakan. Nah, setelah itu eh, di sini masih ada satu lagi yang mana kita akan uji juga sebagai setujui permintaan, dan di sini akan muncul pop-up untuk konfirmasi persetujuan. Di sini kita pencet saja ya setujui. Nah, lalu kemudian dua permintaan tadi akan muncul di arsip pengadaan yang bisa diklik pada sidebar kiri pada layar. Akan muncul eh, riwayat setuju ataupun penolakan dari wakil dekan. Untuk proses selanjutnya akan dilanjutkan pada bagian admin kembali. Setelah kedua permintaan sebelumnya, satu disetujui dan satu ditolak oleh wakil dekan, saya kembali login sebagai admin untuk melanjutkan proses pengadaan. Saya masuk ke menu pengadaan, kemudian memilih tombol buat pengadaan baru. Pada halaman ini, sistem menampilkan daftar permintaan yang telah disetujui. Saya memilih satu permintaan yang sebelum dua permintaan telah dibuat. Kemudian saya mengisi judul pengadaan yaitu konsolidasi pengadaan perangkat labor.
Setelah itu saya menekan tombol simpan pengadaan. Sistem secara otomatis menghasilkan nomor pengadaan dan seluruh item barang sebelumnya langsung digabung ke dalam satu pengadaan. Status pengadaan langsung menjadi disetujui. Ramadhani akan menjelaskan mengenai fitur supplier dan purchase order. Sebelum membuat purchase order, admin terlebih dahulu mengelola data supplier yang akan digunakan dalam proses pembelian barang. Pada menu supplier, admin dapat melihat daftar supplier yang tersedia. Jika supplier yang dibutuhkan belum terdaftar, admin dapat menambahkan supplier baru dengan mengisi informasi yang diperlukan. Setelah mengisi informasi yang diperlukan, data disimpan dan admin dapat mengedit atau melakukan update dari data supplier. Data kembali disimpan atau simpan perubahan, maka supplier akan otomatis masuk ke dalam daftar supplier yang siap digunakan untuk dalam proses pembelian. Nah, selanjutnya admin masuk ke menu purchase order dan memilih tambahan PO. Tambah PO. Admin kemudian memilih data pengadaan yang telah dibuat sebelumnya. Lalu setelah pengadaan dipilih, sistem secara otomatis menampilkan daftar barang beserta jumlah yang akan dibeli. Admin kemudian memilih supplier yang telah daftarkan sebelumnya dan mengisi harga satuan untuk setiap barang. Lalu berdasarkan harga yang dimasukkan, sistem secara otomatis menghitung total nilai purchase order yang diajukan. Setelah informasi sesuai, purchase order disimpan ke dalam sistem dan sistem akan menghasilkan nomor PO secara otomatis. Dan purchase order yang telah dibuat selanjutnya akan diajukan kepada wakil dekan untuk dilakukan proses persetujuan pembelian. Baik, di sini saya akan melanjutkan kembali proses sebelumnya yang mana admin sebelumnya melakukan permintaan untuk persetujuan belanja. Di sini wakil dekan dapat mengklik sidebar persetujuan belanja di sebelah kiri, yang mana akan ditampilkan halaman seperti berikut. Yang di sini akan muncul permintaan sebelumnya yang sudah diminta. Di sini akan ditampilkan kembali detail lengkap terhadap kelengkapan dari nomor seperti nomor purchase order dan informasi-informasi lainnya. Di sini saya akan setujui PO untuk melanjutkan proses dari ini. Setelah dipencet tombol setujui, maka di sebelah kanan di sini akan ditampilkan status disetujui. Dan kemudian untuk histori rekapan persetujuannya bisa dilihat pada arsip PO di sebelah kiri ini. Mungkin sekian untuk tampilan yang di bagian wakil dekan. Selanjutnya akan ditampilkan ke bagian admin kembali. Baik, selanjutnya saya Abibillah akan menjelaskan bagian penerimaan barang. Nah, pada penerimaan barang ini, setelah purchase order yang telah disetujui tadi, maka akan muncul di bagian penerimaan ini, yang mana akan menampilkan nomor PO, supplier, tanggal, status, serta aksi yang dapat dilakukan. Nah, di sini jika barang sudah tiba, maka kita akan bisa melakukan verifikasi dengan cara menekan tombol verifikasi. Nah, di sini terdapat informasi yang ditampilkan, lalu kita juga bisa memverifikasi itemnya, yang mana di sini misalnya kondisinya itu PC desktop Lenovo itu diterima baik semua. Nah, ternyata printer Epson itu cacat 1, jadi kita tinggal mengurangkan diterima baiknya jadi 2 dan cacatnya itu otomatis menjadi 1. Dengan keterangannya itu misalnya kita buat lecet atas printer. Nah, apabila kita misalnya menghilangkan misalnya kita terima baik 2 lalu kita bilang catat jadi 0, maka akan otomatis kurang atau hilang 1. Di sini kita buat jadi 1. Nah, lalu kita juga bisa menginputkan berkas yang jadikan bukti untuk penerimaan kita. Kita dengan cara mengambil gambar yang dari komputer,
lalu akan muncul di sini, atau juga kita bisa mendropnya ke website ini. Lalu kita bisa tinggal tekan tombol simpan verifikasi. Nah, tombol verifikasi ini itu masih sementara, yang mana ketika kita menekan tadi, karena kita ada bukti penerimaan, maka dia akan muncul di box baru ini, gambar yang kita masukkan tadi. Lalu karena kita telah menemukan barang catat satu tadi, maka kita bisa menekan tombol return, yang mana tadi ada printer yang tadi rusak rusak satu karena barang cacat rusak, dengan pesan yang sama seperti tadi, yaitu ujung printer rusak, lecet, simpan return. Nah, lalu akan muncul di bawahnya itu riwayat return dengan barang seperti berikut. Lalu kita juga bisa menekan catat barang ganti apabila barang yang rusak tadi itu sudah datang kembali, yaitu jumlah terima itu 1 kembali, dan barang cacat sebelumnya tambahkan bersama, simpan barang ganti. Maka dia akan muncul lagi di bawahnya barang ganti yang telah kita terima kembali sebelumnya. Nah, stok kembali yang sebelumnya itu cacat 1, yang diterima baik itu kembali menjadi 3. Nah, setelah yakin tidak ada perubahan lagi, maka kita bisa menekan tombol konfirmasi final. Ya, konfirmasi, maka kita sudah tidak bisa return dan barang ganti akan otomatis terkunci. Lalu kita bisa menekan ekspor PDF apabila diperlukan. Akan menyimpannya ke file, lalu tekan laporan penerimaan dan akan menampilkan barang yang telah kita terima dari purchase order berikut. Nah, mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, lanjut. Yang terakhir itu pengenalan untuk dashboard. Nah, di sini ada dashboard, yang mana dashboard kami itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu dashboard yang mana role sebagai admin, dan juga dashboard role sebagai wakil rekan. Nah, ini role untuk admin, yang mana itu ada daftar-daftar informasi yang dapat ditampilkan untuk admin, yang mana dia ada ringkasan permintaan PO, finansial dan penerimaan, ternilai belanja untuk 6 bulan terakhir, komposisi status PO, dan PO siap terima, pemasok yang teraktif, dan juga aktivitas terbaru. Nah, aktivitas terbaru ini bisa kita lihat semua untuk melihat semua aktivitas yang telah kita lakukan. Lalu kita juga bisa beralih untuk ke menu wakil rekan, yang mana dashboard yang dimiliki itu juga berbeda dengan dashboard yang dimiliki oleh admin. Nah, di sini ditampilkan menunggu persetujuan Anda. Ini untuk menampilkan data yang butuh persetujuan dengan nilai PO yang menunggu. Lalu ada juga PO menunggu persetujuan belanja, permintaan menunggu, belanja disetujui bulan ini, total belanja disetujui, serta terang belanja disetujui juga, dan juga sama seperti sebelumnya itu aktivitas terbaru oleh si permintaan yang berlaku di website ini. Oke, mungkin sekian yang demo yang dapat kami sampaikan, demo dari alur utamanya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.